Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Dwi Kusuma Maulidia dan Hanifah Mardaliana ingin mempresentasikan tentang layanan evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui efektivitas, keterlaksanaan, dan ketercapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini adalah segala upaya tindakan atau proses untuk menentukan derajat kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BK pada kegiatan pendidik anak usia dini dengan mengacu pada kriteria tertentu sesuai dengan program yang dilaksanakan. Kriteria yang dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program layanan BK untuk anak usia dini adalah mengacu pada terpenuhnya atau tidaknya kebutuhan anak dan pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Berperan membantu anak memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik. Fungsi dan tujuan evaluasi. Fungsi evaluasi pada kegiatan BK untuk anak usia dini memberikan umpan balik atau feedback kepada pendidik untuk memperbaiki atau mengembangkan program BK, memberikan informasi terbaik pihak tentang perkembangan anak. Macam aspek kegiatan evaluasi pada program BK untuk anak usia dini. Evaluasi proses untuk mengetahui keefektifan layanan BK dilihat dari prosesnya. Evaluasi hasil untuk memperoleh informasi layanan BK dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. 1. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. 2. Keterlaksanaan program. Yang ketiga, hambatan-hambatan yang dijumpai. Yang keempat, dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, respon anak, pendidik, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan BK yang dilakukan. Yang keenam, perubahan kemajuan anak terlihat dari pencapaian tujuan layanan BK, pencapaian tujuan tugas-tugas perkembangan, hasil belajar, serta dalam kehidupannya, dalam berinteraksi dengan teman-teman seusianya. Berikutnya akan dibacakan oleh saya, Hanifah Mardaliana, NIM 186200009. Langkah-langkah evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi, program BK ditempuh langkah-langkah. 1. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. 2. Mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Melakukan tindak lanjut atau follow up. Sumber informasi untuk keperluan evaluasi ini antara lain anak, pendidik, orang tua, tokoh masyarakat, organisasi profesi bimbingan, sekolah lanjutan. Evaluasi dilakukan dengan berbagai cara dan alat seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket, tes, analisis hasil kerja anak. Evaluasi perlu diprogramkan secara sistematis dan terpadu, sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan untuk tindak lanjut program BK. Layanan evaluasi dan tindak lanjut. Layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan pendidik pada anak. Ukuran keberhasilan suatu layanan BK dapat dilihat dari seberapa jauh perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Layanan evaluasi dan tindak lanjut dilakukan di akhir kegiatan program bimbingan yang direncanakan pendidik. Melalui layanan ini, pendidik dapat menganalisis berbagai sebab ketidakberhasilan program yang telah direncanakan serta dapat memberikan perbaikan terhadap proses BK yang dilakukan pendidik kepada anak. Kegiatan pelaporan pada program bimbingan konseling untuk anak usia dini. Kegiatan pelaporan pada program BK untuk anak usia dini merupakan bagian dari kegiatan
manajerial yang bertujuan untuk menyampaikan data dan informasi kepada berbagai pihak, khususnya orang tua mengenai perkembangan dan permasalahan yang telah dicapai oleh anak. Kegiatan manajerial yang bertujuan untuk menyampaikan data dan informasi kepada berbagai pihak, khususnya orang tua mengenai perkembangan dan permasalahan yang telah dicapai oleh anak. Kegiatan pelaporan dapat dilakukan pendidik melalui pertemuan baik formal maupun informal dengan orang tua. Sebelum melakukan pelaporan, pendidik sebaiknya melakukan perencanaan dan perorganisasian program layanan BK untuk menentukan materi dan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pelaporan. Nurisan 2003 mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang kontinu. Perencanaan program secara matang. Manfaat dilakukannya perencanaan program secara matang: 1. Kejelasan arah pelaksanaan program BK. 2. Adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan BK yang dilakukan pada kegiatan BK untuk anak usia dini. 3. Terlaksananya program kegiatan BK secara lancar, efisien, dan efektif. Dalam hubungannya, dalam perencanaan program layanan BK untuk anak usia dini, maka ada aspek kegiatan yang harus dilakukan. 1. Analisis kebutuhan dan kegiatan anak. 2. Penentuan program layanan BK yang hendak dicapai. 3. Analisis situasi dan kondisi di sekolah. 4. Penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan. 5. Penetapan metode dan teknik yang akan dilakukan dalam kegiatan nanti. 6. Penetapan personel. 7. Persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan BK yang telah direncanakan. 8. Perkiraan hambatan yang akan ditemui dalam usaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Pengarahan sebelum pelaporan kegiatan bimbingan dan konseling. Pentingnya pengarahan dalam program bimbingan konseling. 1. Menciptakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada. 2. Mendorong staf bimbingan yang melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Memungkinkan kelancaran dan efektivitas dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Setelah pengarahan, kegiatan selanjutnya adalah menentukan materi aspek kegiatan yang harus dilakukan. 1. Analisis kebutuhan dan kegiatan anak. 2. Penentuan program layanan BK yang hendak dicapai. 3. Analisis situasi dan kondisi di sekolah. 4. Penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan. 5. Penetapan metode dan teknik yang akan dilakukan dalam kegiatan nanti. 6. Penetapan personel. 7. Persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan BK yang telah direncanakan. 8. Perkiraan hambatan yang akan ditemui dalam usaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Pengarahan sebelum pelaporan kegiatan bimbingan dan konseling. Pentingnya pengarahan dalam program bimbingan konseling. 1. Menciptakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada. 2. Mendorong staf bimbingan yang melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Memungkinkan kelancaran dan efektivitas dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Setelah pengarahan, kegiatan selanjutnya adalah menentukan materi yang akan disampaikan pada kegiatan pelaporan dengan menentukan pula siapa yang akan diberi laporan tersebut. Substansi pelaporan dan program bimbingan dan konseling. Manfaat kegiatan pelaporan dalam kegiatan BK untuk anak usia dini. 1. Mengontrol kegiatan dari para personel BK. 2. Mengontrol kemungkinan hambatan yang ditemui personel dalam melaksanakan tugasnya.
3. Memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan dan masalah yang ditemui. 4. Memungkinkan terlaksananya program BK secara lancar sesuai tujuan yang ditetapkan. 5. Mengetahui gambaran program, gambaran perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak. Ditinjau dari sisi waktu, pelaporan dapat dilakukan secara berkala atau insidental yang dapat dilakukan 1. Pelaporan harian, 2. Laporan mingguan, 3. Pelaporan bulanan, 4. Pelaporan semesteran, 5. Laporan tahunan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.